Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali kehidupan kita dengan beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah sampai waktu syuruk tiba. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi hari ini adalah 3 doa yang tidak tertolak. Jadi ada 3 doa yang tidak tertolak. Dalam surat Ghafir, ya, dalam surat Ghafir surat ke-40 ayat 60, ya. Jadi dalam surat Ghafir surat ke-40 ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, ya, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan kukabulkan bagimu. Ya, jadi memang kita diperintahkan tuh senantiasa berdoa, ya. Bahkan orang yang tidak mau berdoa itu berarti orang yang sombong, Pak. Orang yang tidak lagi butuh kepada Allah. Maka kita diperintahkan untuk berdoa. Maka kita ini isinya itu doa terus, Pak. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, doa terus isinya, ya. Kenapa? Karena memang kita ini manusia lemah, ya, lemah. Rapuh kita. Ketiban truk aja gepeng kita, Pak, ya. Ketiban truk, gepeng, jatuh, luka dan sebagainya. Maka perlunya kita banyak-banyak berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa cara Allah mengabulkan doa itu ada 2. Ya, cara Allah mengabulkan ada 2. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bida'watin illa atahu Allahu iyaha aw sarrafa 'alan anhu minas su'i mislaha ma lam yad'u bi ismin aw qati'atur rahim. Faqala rajulun minal qaum idzan nuksir, qala Allahu aksar, rawahu Tirmidzi, ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari sahabat yang bernama Ubadah bin Samit, ya. Kata Nabi, tidaklah ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa, melainkan
Yang pertama, pasti Allah akan memberikan kepadanya doanya. Jadi pasti Allah akan mengabulkan. Itu yang pertama. Dan cara Allah mengabulkan doa itu bisa langsung. Sekarang doa beberapa menit, beberapa jam, sehari, 2 hari terkabul. Itu doa yang memang ijabahnya itu dipercepat. Tapi ada doa yang diijabah oleh Allah, tapi kita perlu sabar. Mungkin 3 bulan ke depan, mungkin 6 bulan ke depan, mungkin 1 tahun ke depan, atau mungkin kita agak bersabar dikit, 3 atau 5 tahun ke depan. Tapi diijabah. Hanya saja yang satu cepat, yang satu lambat. Mungkin Allah melihat diperlambat oleh Allah agar kita lebih siap. Ya, kadang kita perlu kesabaran. Ya, kadang orang Pak kalau langsung diijabah itu gak siap Pak. Ada orang yang tidak siap dengan keberhasilan, dengan kesuksesan dan sebagainya. Akhirnya melenceng dari jalan yang dibenarkan. Ya. Dulu di Indonesia ada itu yang menang Indonesian Idol. Tadinya ngamen dia apa di kereta gitu ya. Tapi menang Indonesian Idol lupa diri. Duit banyak, ini banyak, lupa diri. Akhirnya ya main perempuan lah, inilah dan sebagainya. Terjebak pada dunia yang kaget lah. Akhirnya dicabut ininya. Gelar juaranya dicabut. Ya, dicabut. Ada orang-orang yang kalau oleh Allah langsung dikasih kaget. Makanya kadang oleh Allah sedikit ditunda, tapi tetap diijabah. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya. Yang kedua, cara Allah mengabulkan doa, kata Nabi, Allah menghindarkannya dari keburukan yang sebanding dengan doanya. Dia berdoa minta mobil misalnya, oleh Allah nggak dikasih. Tapi Allah diselamatkan dari kecelakaan, diselamatkan dari mara bahaya, diselamatkan dari musibah yang sebanding dengan doa tersebut. Allah tidak kabulkan, Allah tidak berikan itu apa yang dia minta, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya contoh aja lah Pak. Kalau Lebaran itu kan anak-anak duitnya banyak Pak ya. Lebaran anak-anak itu banyak duitnya. Kan mereka biasanya pengen beli tembak-tembakan yang ada pelurunya itu loh Pak. Yang pelurunya bulat-bulat kecil. Itu kan bahaya kalau anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dikasih begituan kan bahaya. Bisa kepala orang tembak sama dia ya. Bisa temennya ditembak ya. Nah, karena itu bahaya, dia minta itu kita nggak kasih. Bahaya ini. Ya, maka kita ganti dengan yang lebih baik ya. Tembak-tembakan yang bunyi tapi lampunya banyak ya, lampunya banyak tapi nggak ada pelurunya, jadi nggak bahaya ya, nggak bahaya. Jadi oleh Allah apa yang kita minta tidak Allah berikan, tapi diganti oleh Allah dengan dihindarkannya kita dari keburukan atau kecelakaan atau mara bahaya dan sebagainya. Selama dia tidak berdoa dengan sesuatu yang dosa. Ya, berdoa dengan sesuatu yang dosa. Berdoa sesuatu dosa itu begini. Ya Allah, jadikan saya kaya ya Allah, biar saya bisa beli cewek-cewek ya Allah. Itu doa yang dosa itu, Pak. Ya, doa yang dosa itu. Hati-hati, ya. Jadi selama dia tidak berdoa dengan doa yang dosa atau doa memutuskan silaturahim. Orang nggak salah, nggak ada salah, nggak ada apa dengan kita. Ya Allah, mampuskan dia ya Allah, mampuskan deh ya, nggak boleh. Ya orang nggak ada salah, nggak ada apa sama kita, tiba-tiba kita minta dia dibinasakan, nggak boleh. Ya, ini jadi doa itu diijabah oleh Allah. Hanya saja apa yang kita minta tidak dikasih, tapi diganti dengan sesuatu yang lebih baik atau kita dihindarkan dari mara bahaya. 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doa mereka tidak ditolak
oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imamul adil, doanya pemimpin yang adil. Yang kedua was-shaim hatta yuftir. Yang kedua adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya. Dan yang ketiga wada'watul madlum. Dan yang ketiga yang tidak ditolak adalah doanya orang-orang yang terdolimi. Ya. Yarfa'uhallahu fawqal ghamam. Allah akan mengangkat doanya orang yang terdolimi ini sampai ke atas awan. Summa yufattahu lahu abwabus sama. Kemudian akan dibukakan untuk doa itu pintu-pintu langit. Wa yaqulur rabb, kemudian Allah akan berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Demi keagunganku, demi kehormatanku, aku akan menolongmu wahai doa walaupun beberapa saat. Jadi doanya orang yang terdolimi cepat atau lambat pasti diijabah oleh Allah. Maka hati-hati terhadap orang-orang yang kita dolimi. Ya. Jadi ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Kemudian doanya orang yang terdolimi. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, yang pertama doa yang tidak ditolak, doanya pemimpin yang adil. Ya. Yang dimaksud dengan kalimat al-imamul adil, pemimpin yang adil, adalah penguasa wilayah yang mengurusi segala urusan manusia dan ia berlaku adil. Mentaati perintah Allah dengan meletakkan sebuah kebijakan sesuai dengan tempatnya. Nah, pemimpin teritorial itu ya dari tingkat RT, kemudian naik dikit RW, naik dikit lurah, kemudian camat, wali kota, bupati, gubernur, dan yang tinggi adalah presiden. Ya, itu pemimpin teritorial. Ya walaupun sebenarnya pemimpin perusahaan, menteri, terus pemimpin apa kayak itu ya termasuk pemimpin. Ya, bahkan ketua DKM masjid itu adalah pemimpin. Dan semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka kriteria pemimpin yang adil kata Nabi 3. Dia adil terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adil terhadap keluarga. Dan yang ketiga adil kepada orang-orang yang dipimpinnya. Baik itu lawan politiknya atau teman politik. Kan ada orang gak adil sama dirinya sendiri Pak. Dia buat peraturan nih. Buat peraturan. Ayo semuanya wajib infak. Sebulan 100.000, orang lain suruh infak, dia sendiri kagak, ya. Dia yang bikin aturan tapi dia yang ngelanggar. Ya. Lupa kok sampai enggak ini Pak. Loh itu kan aturan buat kalian, bukan buat saya. Ini. Jadi itu pemimpin yang enggak adil tuh. Ya, Nabi aja nyuruh sholat, Nabi juga sholat. Nabi nyuruh orang lain berpuasa, Nabi juga berpuasa. Nabi nyuruh orang tuh sholat malam, Nabi sholat malam. Adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap keluarga juga. Ya. Aturan itu berlaku untuk orang lain, berlaku juga untuk keluarganya. Kan ada orang bikin aturan nih buat orang lain, siapapun yang ini akan dihukum begini. Giliran keluarganya, Bapak itu anak sampean. Oh ini beda, aturannya khusus buat sampean doang, bukan buat keluarga saya, gitu ya. Nabi Muhammad itu pernah mengatakan begini, demi Allah, kalau Fatimah putriku mencuri, aku yang akan potong tangannya. Jadi apa? Hukum itu berlaku, aturan itu berlaku untuk orang lain dan juga untuk keluarga. Yang susah ini kan buat orang lain doang, Pak. Keluarga, wah, itu Pak. Oh ini beda. Kalau untuk keluarga saya aturannya bisa dirubah ya. Ini aturannya yang dirubah ya. Kemudian adil terhadap orang yang dipimpinnya, baik itu lawan politik ataupun teman politik. Umar itu Pak. Jadi ketika Rasulullah wafat, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, maka ada
sahabat yang oleh orang-orang Ansor itu dia kemudian mau diangkat sebagai pemimpin pengganti Nabi, namanya Sa'ad bin Ubadah, ya. Tapi kemudian oleh Umar dicegah itu. Gak bisa kalian mengadakan pemilihan pemimpin tanpa melibatkan orang Muhajirin. Akhirnya dilibatkan Muhajirin, terpilihlah Abu Bakar. Nah, Sa'ad bin Ubadah itu pemimpin suku Aus, ya, suku Aus. Suku Khazraj dia, suku Khazraj. Kalau Aus itu Sa'ad bin Mu'adz, ya. Sa'ad bin Mu'adz itu suku Aus. Kalau Sa'ad bin Ubadah suku Khazraj. Nah, akhirnya ada sedikit bersetegang lah antara Umar dengan Sa'ad bin Ubadah. Maka ada ketidakcocokan itu antara Umar dengan Sa'ad bin Ubadah. Ketika Umar jadi khalifah, Sa'ad bin Ubadah itu terang-terangan, wahai Umar, saya itu selalu nggak cocok sama kamu dalam banyak hal. Kamu keras, saya juga keras. Sekarang kamu diangkat jadi khalifah. Supaya saya tidak mengganggu kepemimpinanmu, ya, supaya saya tidak banyak protes sama kamu, kirim saya untuk melakukan pertempuran di Suriah, ya. Maka akhirnya dikirim oleh Umar. Kata Umar, memang dalam masalah politik antara aku dan kau, wahai Sa'ad bin Ubadah, banyak perbedaan pandang. Tapi kita bersaudara karena Allah, begitu, Pak. Ya, walaupun lawan politik, tapi kita bersaudara karena Allah. Baiklah, supaya engkau tidak banyak protes kepadaku, kau aku tugaskan untuk memimpin pasukan, ya, untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di Suriah. Diutus, ya. Jadi diutus. Jadi ya seperti itulah para sahabat. Walaupun kepada lawan politik tetap adil, ya, tetap adil. Nah ini. Kemudian menurut Ibnu Mandur dalam kamus Lisanul Arab, adil adalah sesuatu yang hawa nafsu tidak mempengaruhinya untuk menyimpang dalam membuat keputusan. Jadi ketika dia membuat sebuah keputusan, membuat sebuah undang-undang, tidak dibarengi dengan hawa nafsu. Kan ada orang yang buat undang-undang supaya kepemimpinannya ini makin langgeng gitu, ya, supaya dia tidak bisa diturunkan, supaya dia tidak bisa diprotes dan sebagainya. Ada itu orang-orang yang kadang membuat aturan untuk dirinya sendiri, intinya untuk menyelamatkan kekuasaan sendiri, ya. Tapi adil di sini bahwa undang-undang yang dia buat terlepas dari hawa nafsu yang mempengaruhinya, ya. Makanya Abu Bakar itu pidato politiknya begini: kalau aku benar, ikuti aku. Tapi kalau aku salah, luruskan, kata Abu Bakar. Jangan kalian taat kepadaku kalau aku menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya. Itu pidato politik Abu Bakar. Siap untuk dikritik gitu. Nah, ini. Kemudian adil merupakan putusan dengan jalan yang benar atau memutuskan sesuatu dengan kebenaran. Menurut Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, pemimpin yang adil ini adalah mereka yang mematahkan duri orang-orang yang dolim dan pelaku kriminal. Jadi pemimpin yang adil itu orang-orang yang dolim dibabat sama dia, pelaku kriminal diberhentikan, ya, bukan malah ditemenin gitu, ya, atau malah suruh bantu dia, enggak. Tapi orang-orang yang berbuat dolim dia pangkas tuh, dia berhentikan kedolimannya, ya, mematahkan duri orang yang berbuat dolim atau pelaku kriminal. Dia menjadi sandaran kaum du'afa dan tempat bernaungnya orang-orang miskin. Jadi pemimpin yang adil adalah sandaran orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, dan sandaran tempat bernaung orang-orang miskin. Kalau zaman Umar tuh orang miskin ngadu, selesai itu orang kaya, Pak. Ya. Kalau sekarang kan orang miskin ngadu, orang miskin yang ngadu di penjara, Pak, ya. Yang ngadu di penjara, yang ngadu kadang dikriminalisasi. Nah ini. Dan tempat mengadunya orang-orang yang tertindas, ya. Dengan kehadiran pemerintah atau penguasa yang adil, urusan publik terselesaikan
sehingga mereka merasa aman dan terjamin jiwa, harta, dan nama baiknya. Jadi Pak, jiwanya terjamin aman, tidak terganggu. Hartanya aman, bukan malah hartanya tabungannya kalau 3 bulan nggak bergerak terus dikunci gitu ya, bukan begitu ya. Kalau itu kan susah juga ya. Ada tabungan ngendep, bahaya. Tabungan haji kan ngendepnya lama Pak ya, bisa beberapa tahun gitu. 3 bulan terus dikunci, repot juga nih. Nah, ini. Jadi harta terjaga dan nama baiknya juga terjaga. Intinya doa pemimpin yang adil itu tidak ditolak. Salah satu sejarah mencatat bahwa ketika terjadi kemarau berkepanjangan di Madinah dalam kepemimpinan Umar bin Khattab, Umar menetapkan bahwa selama terjadi kemarau maka semua makannya warga dijamin oleh negara. Dijamin oleh negara. Jadi MBG itu zaman Umar sudah ada Pak. Makan bergizi gratis itu ya. Zaman Umar sudah ada. Cuman bedanya nggak ada yang mabok gitu ya. Nggak ada yang ke rumah sakit gitu ya. Jadi zaman Umar tuh ketika terjadi kemarau berkepanjangan dijamin makannya ya. Hadir kalian ke tempat-tempat masjid, ke tempat-tempat dapur umum ya, disediakan. Tapi Umar tidak hanya ngasih makan karena kemarau. Kalian juga harus berdoa kepada Allah. Mari kita sholat istisqa bersama-sama. Jadi sholat minta hujan juga, kemarau berkepanjangan. Bukan malah panggil ke pawang hujan, bukan ya. Tapi sholat berjamaah. Ya. Jadi setelah dikasih makan oleh Umar, baru mereka diajak untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya. Jadi selama kemarau, ya makanan mereka dijamin. Nah, baru mereka diajak untuk melaksanakan sholat istisqa, ya. Dipimpin langsung oleh Umar dan Umar berdoa langsung, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sholat istisqa itu kayak sholat Idul Fitri Pak. Hanya khutbahnya pendek, doanya minta hujan agak sedikit panjang, ya. Karena pemimpin yang adil, dan Umar tidak hanya dia sendiri, dia melibatkan seluruh manusia, ya, untuk ikut mengaminkan. Jadi tidak merasa ini doanya Umar, tidak. Ini doa kita semua, ya. Hanya saja Umar yang memimpin, ya. Nah, ini Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya. Ini Ali, ini Umar, ini Utsman bin Affan, dan ini Abu Ubaidah ibnul Jarrah, ya. Maka hujan turun, ya. Sumur-sumur mereka mulai penuh, ya. Semua kembali subur, ya. Air kembali mengalir, ya. Alhamdulillah ala kulli wajhin wa hal. Alhamdulillah. Nah, kemudian mereka bersyukur karena hujan sudah mulai turun, ya. Jadi doanya pemimpin yang adil itu tidak tertolak. Yang kedua, doa yang tidak tertolak adalah doanya orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kalimat orang yang berpuasa sampai dia berbuka meliputi orang-orang yang berpuasa sunnah maupun puasa wajib, khususnya pada bulan Ramadan,
Ya, makanya dalam bulan Ramadan disunnahkan kita banyak-banyak berdoa. Terkabulnya doa orang yang berpuasa disebabkan kuatnya unsur kedekatan diri kepada Allah, mengosongkan jiwa dari perkara mubah. Makan itu kan mubah, milik sendiri, tapi dia menghentikan sejenak urusan itu dan menjauhkan godaan syahwat. Ibadah lapar. Jadi puasa itu disebut ibadah lapar, Pak. Ya. Ibadah lapar tersebut menghasilkan kolaborasi yang kuat antara nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Karena ketika kita lapar kita bisa merasakan, oh begini rasanya kalau orang di rumah itu tidak ada makanan. Begini yang dirasa oleh orang-orang miskin yang mungkin sehari, 2 hari mereka tidak mendapatkan makanan. Sehingga mereka terjaga dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Oleh karena itu, orang yang berpuasa hendaklah memanfaatkan momen berpuasa untuk memperbanyak doa dengan penuh keikhlasan dan ketundukan kepada Allah dengan keyakinan terkabulnya doa. Makanya Pak Umar, ketika dia menemukan ada satu warganya yang kelaparan, seharian nggak makan, Umar tuh khawatir dengan doanya. Kenapa? Seharian dia nggak makan, ya, karena lapar, karena tidak ada makanan di rumahnya, maka Umar khawatir, ya, takut itu orang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap Umar, sehingga Umar selalu mengatakan kuli khaira, ucapkan yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik. Kenapa? Umar khawatir dengan doanya orang yang seharian lapar. Ya. Nah, ini Umar ini selalu belusukan, Pak. Ya. Jadi Umar tuh selalu belusukan, cuman nggak bawa wartawan aja, ya. Dia hanya ditemenin ajudannya, Aslam, ya. Jadi yang menceritakan tentang Umar ya ajudannya, Aslam. Nah Umar lihat ada perempuan masak tapi anaknya nangis terus. Ya ditanya. Mereka lapar, seharian nggak makan. Jadi ibunya masak air cuma untuk menghibur anaknya supaya tertidur. Ya. Dia mengatakan semoga Allah menghukum antara kami dengan Umar. Ya. Ketika ajudannya mau ngasih tahu dia Umar, kata Umar nggak usah dikasih tahu. Ya. Maka Umar pulang itu, kembali dia masuk ke Baitul Mal, ya. Kalau sekarang Bulog kali Pak ya, Bulog ya. Dia pikul itu Pak, tepung gandum itu Pak. Ketika ajudannya mau memikul, Umar marah, apa kamu mau memikul dosaku nanti pada hari kiamat? Biarkan ini dipikul sendiri sama Umar. Sebagai bentuk hukuman terhadap dirinya. Karena ada rakyatnya yang lapar. Ya. Di Bandung itu ada ibu-ibu yang karena terlilit kemiskinan dan lapar, bunuh diri Pak. Bunuh diri sampai anaknya pun juga diracun dua-duanya. Ya, supaya tidak merasakan kesengsaraan. Ya. Jadi ketika ajudannya mau menolongnya, kata Umar nggak usah. Ya. Ya seperti itulah Umar bin Khattab, sering menghukum dirinya sendiri, khawatir nanti dipertanyakan di hadapan Allah. Dia langsung masakkan sendiri tuh, supaya anak-anak ibu itu cepat makan, ya. دور الدقيقة وأنا أصوت
ليس هكذا، دريه قليلا قليلا وأنا أحرك وأصب حتى ينحل الدقيق في قوام واحد فلا يتجمع ويركب بعضه بعضا. هكذا تصنع. Jadi Umar itu memang sering belusukan Pak untuk melihat kondisi rakyatnya dan tidak pernah ngasih tahu. Kalau mau datang tuh nggak pernah ngasih tahu. Terus tiba-tiba datang aja ya. Sampai itu ibu-ibu mengatakan engkau lebih baik daripada Umar ya. Engkau lebih baik daripada Umar. Padahal itu Umar gitu ya. Jazakallahu khairan ayyuhal rajul. Kunta bihadha aula min amiril mu'minin. Kata Umar, kuli khairan. Ucapkan yang baik-baik. Khawatir Umar tuh. Kalau dia ngomong nanti pas gak baik gitu ya. Kuli khairan. Tapi besoknya kemudian dia ketemu lagi sama Umar. Oh, engkau orang yang kemarin. Iya, aku Umar. Tapi Umar tidak marah ya. Justru Umar kemudian memberikan bantuan dan menyuruh ajudannya untuk mencatat orang-orang yang perlu dibantu. Ya. Dan bantuan itu langsung diantar ke rumah. Jadi orang-orang miskin pada masa itu kalau dapat bantuan bukan mereka yang keluar rumah, tapi bantuan itu yang masuk ke dalam rumah. Kalau kita kan bantuan kita suruh datang Pak, ngumpul gitu kan, BLT ya, bantuan langsung tewas gitu ya. Ya gimana nggak tewas keinjek-injek Pak, ya kumpul dan sebagainya ya. Bantuan itu memang harusnya ya udah diantar ke rumah-rumah. Jadi orang aman gitu ya. Karena kita ini kalau ada bantuan Pak ya, kita nyediain 1000 bungkus, yang datang 5.000 orang kadang Pak. Nah, itu ya. Makanya kenapa bantuan itu sebaiknya datang ke rumah supaya mereka tidak perlu numpuk gitu ya, tidak perlu umpel-umpelan. Yang berikutnya doa yang ketiga adalah yang tidak ditolak adalah doanya orang-orang yang terdolimi. Wada'watul madlum, kalimat dan doa orang yang terdolimi merupakan peringatan keras dan ancaman bagi para pelaku kedoliman, baik individu atau lembaga atau secara kolektif. Kan ada kedoliman itu secara individu Pak, tapi ada kedoliman itu secara lembaga atau secara kolektif ya, berjamaah gitu ya. Doa orang yang teraniaya atau yang terdolimi termasuk salah satu doa yang mudah diijabah oleh Allah. Allah akan mengangkat doa itu ke langit ya. Kemudian Allah akan berkata, la ansurannaki walau ba'dahin. Aku akan menolongmu wahai doa walaupun beberapa saat. Maka berhati-hati terhadap doa orang-orang yang kita dolimi. Mungkin kita habis mendolimi orang, kita senang, kita bangga, merasa menang. Tapi di tengah malam, dia mengadu kepada Allah. Ya. Di tengah malam, dia mengadu. Dia berdoa kepada Allah. Maka hati-hati. Bahkan ada nih Pak, kejadian. Ada seseorang lah, dia punya bisnis besar, mendolimi yang punya bisnis kecil. Maka yang punya bisnis kecil, dia mengatakan, saya akan mengadu kepada Allah. Saya tidak mengadu di masjid, tapi dia datang ke Mekah Pak. Dia umroh, dia berdoa, saya akan mengadu di hadapan Allah, di hadapan Ka'bah, di hadapan Multazam. Dia mengadu itu. Pulang bisnisnya hancur yang berbuat dolim itu Pak. Ya, hati-hati, dia berdoa langsung itu. Ya. Jadi hati-hati. Ada orang yang melakukan kedoliman, dia ketawa-tawa, sementara yang didolimi di tengah malam, jam 3 pagi, dia menangis di hadapan Allah. Dia mengadu, ya. Bahkan dia mengucapkan, ya muntakim, fantakim lana minadh dhalimin. Wahai Allah yang membalaskan dendam orang yang terdolimi, balaskan dendam kami kepada orang-orang yang berbuat dolim. Oh, hati-hati kalau udah berdoa begitu, ya. Nah ini, kata Allah, Allah itu tidak suka
Dengan sumpah serapah Allah nggak suka. Dengan caci maki Allah nggak suka. Dengan kata-kata yang buruk orang nggak suka, Allah nggak suka. Tak kecuali caci maki, sumpah serapah itu diucapkan oleh orang-orang yang terzalimi, Allah mendengarnya. Ini ayatnya. La yuhibbullahul jahra bisu' minal qawli illa man dhulim wa kana Allahu sami'an alima. Ya. Kata Allah, Allah itu tidak menyukai perkataan yang buruk yang diucapkan terang-terangan, kecuali yang diucapkan oleh orang yang terzalimi. Jadi sumpah serapah, makian, itu Allah nggak suka. Ada orang yang nggak salah sama kita, nggak salah, nggak ada apa-apa sama kita, terus kita sumpahin dia, mampus lu, ya, hancur lu, nggak boleh. Tapi kalau kita yang terzalimi, kemudian kita bersumpah serapah, maka Allah akan mendengarnya. Ini ayatnya. Allah itu tidak suka perkataan yang buruk. Allah itu tidak suka sumpah serapah yang diucapkan terang-terangan, keras, lantang, kecuali yang diucapkan oleh orang-orang yang terzalimi, maka Allah akan mendengarnya dan Allah akan mengetahuinya. Maka hati-hati terhadap doa orang-orang yang terzalimi. Setiap kezaliman akan menemukan jalan pulangnya, yakni kebinasaan dan kehancuran, cepat atau lambat, rela atau terpaksa. Sejarah telah mencatat, Pak, Imam Ahmad itu pernah dizalimi oleh penguasa. Imam Ahmad ini ulama terkenal di Baghdad pada zamannya, ya, tapi dikriminalisasi oleh penguasa yang zalim ketika itu, ya. Kebetulan penguasanya itu akidahnya Mu'tazilah. Jadi akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Lebih mendahulukan otak daripada wahyu. Lebih mendahulukan rasio pikiran daripada wahyu. Nah, Imam Ahmad itu berhadapan dengan penguasa zalim dalam 3 periode, Pak. 3 periode. Ya. Jadi ketika itu penguasa yang zalim ini, di antaranya adalah Al-Ma'mun, ya. Dia berpendapat, ya, nah udah masuk ini, Pak. Suruh. Oh, 10 menit lagi. Baik. Dia berpendapat bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, Al-Qur'an adalah makhluk. Imam Ahmad nggak sependapat. Kata Imam Ahmad, Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an itu firman Allah, kalamullah, ucapan Allah. Karena kalau Al-Quran itu makhluk, makhluk itu ada benarnya, ada salahnya. Ada sempurnanya, ada cacatnya. Maka Al-Quran adalah kalimat Allah yang sempurna. Makanya kita kan suruh berdoa kalau kita lagi takut, melewati tempat yang tidak biasa, kita disunahkan untuk berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna. Apa kalimat Allah yang sempurna? Al-Quran. Ketika orang-orang Mu'tazilah termasuk penguasanya mengatakan Al-Quran itu makhluk, Imam Ahmad mengatakan Al-Quran itu firman Allah. Maka penguasanya bilang, siapapun mengatakan Al-Quran firman Allah akan kami penjara, akan kami cambuk. Maka yang ditangkap pertama kali Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad disiksa. Imam Ahmad tuh di penjara 30 bulan dalam 3 penguasa. Pertama Al-Ma'mun, disiksa Imam Ahmad, ya, disiksa sampai Imam Ahmad awalnya kuat, akhirnya nggak kuat, angkat tangan Imam Ahmad, ya muntakim fantakim lana minadh-dhalimin. Wahai Allah yang maha membalaskan perbuatan orang-orang yang zalim, balaskan dendam kami kepada orang-orang yang zalim. Farik baini wa bainal Ma'mun, pisahkan antara aku dengan Al-Ma'mun. Stroke, mati langsung, Pak. Al-Ma'mun tuh stroke langsung mati. Ya. Sehingga orang-orang begini, hada bisababi da'wati Imamul Ahmad. Ini kayaknya gara-gara doanya Imam Ahmad, ya. Mati mendadak. Diganti oleh penggantinya Al-Mu'tasim. Sama, punya akidah yang sama, mengatakan Al-Quran makhluk.
Disiksa lagi Imam Ahmad. Awalnya kuat Imam Ahmad, akhirnya angkat tangan juga. Ya muntakim, wahai Allah yang membalaskan semua dendam. Fantakim lana minadh dhalimin. Balaskan dendam kami kepada orang-orang yang mendolimi kami. Farik baini wa bainal mu'tasim. Pisahkan antara kami dengan al-mu'tasim. Stroke juga mati, Pak. Ya. Langsung di al-mu'tasim. Diganti periode yang ketiga. Periode yang ketiga lebih sadis lagi ternyata, Pak. Lebih jahat daripada 2 periode sebelumnya. Makanya kalau bisa jangan lama-lama, jangan sampai 3 periode gitu ya. Karena kalau udah 3 periode, yang ketiga takutnya lebih parah lagi gitu ya. Jadi Al-Wasik, ini lebih sadis lagi. Imam Ahmad tidak cuma dipenjara, Pak, tidak cuma disiksa, diarak, Pak, diarak keliling kota, diarak, dimaki-maki, di ini sama ini ya. Nih contoh orang yang melawan penguasa, diarak, Pak. Padahal Imam Ahmad tuh orang mulia di Baghdad, dihinakan di depan umum, diarak. Nih lihat semuanya nih, orang-orang suruh berbaris di pinggir jalan, Imam Ahmad diarak, Pak, sama dirantai tangan sama kakinya. Nih contoh orang yang ini. Ketika Imam Ahmad diarak, datang anaknya Imam Ahmad sekitar 10 tahunan lah, perempuan, putrinya. Dia memberikan surat kepada abahnya. Diambil oleh Imam Ahmad dan dia lihat putrinya itu dengan air matanya. Dibaca, apa isi tulisannya dari putrinya itu? Kata putrinya, ya abata, la ayyatiya na'yuka alaina khairun min antakula annal qur'ana makhluqa. Wahai ayahku, lebih baik keranda jenazahmu datang ke rumah kami daripada engkau berkata Al-Quran adalah makhluk. Itu Imam Ahmad nangis, Pak. Nangis Imam Ahmad. Kenapa? Ini bentuk kecintaan putrinya kepada beliau. Lebih baik keranda jenazah yang datang daripada berkata Al-Quran adalah makhluk. Dan Imam Ahmad dicambuk itu, Pak. Sampai tentaranya yang nyambuk itu, yang mukul, gak tega. Kata tentaranya, wahai Imam, sudahlah kau katakan Al-Quran itu makhluk. Pura-pura aja lah. Kayak yang lain, pura-pura aja ya. Yang penting kau keluar dari penjara ini. Udah gak sanggup saya menyiksa sampean tuh, ya. Apa kata Imam Ahmad? Ya bunayya, inna wara'a hadzal judur unasun yaktubuna ma qala Imamul Ahmad. Wahai putraku, kata Imam Ahmad kepada tentara itu, di balik tembok ini, di balik tembok jeruji ini, ada jutaan orang yang mereka menyiapkan pena dan kertas mereka untuk mencatat apa yang akan diucapkan oleh Imam Ahmad. Kalau aku mengatakan Al-Quran itu makhluk, mereka akan mengikutinya. Jutaan orang. Kalau aku mengatakan Al-Quran itu kalam Allah, firman Allah, mereka akan mengikuti saya. Apa kata Imam Ahmad? Da'hum bi'aqidatihim soleha wada'ni amutuhuna. Biarkan akidah mereka selamat dan biarkan Ahmad membusuk di penjara. Begitu, Pak. Jadi mengorbankan diri sendiri demi akidahnya orang-orang itu terselamatkan. Ini ulama, Pak. Bukan nyari keuntungan sendiri tapi yang lain tersesat. Enggak. Kata Imam Ahmad, lebih baik akidah mereka selamat, biarkan aku membusuk di penjara. Akhirnya Al-Wasik ini didoakan juga. Stroke, Pak. Setengah badannya mati, setengah ini kena korengan, Pak. Kata dia, hada bisababi da'watil Imamul Ahmad. Ini kayaknya gara-gara doanya Imam Ahmad deh. Mali wali Imamul Ahmad. Aku yang celaka, Imam Ahmad yang selamat. Jadi ini mati nih, Pak, bagian kanannya nih. Kalau ditusuk besi panas gak terasa apa-apa. Tapi kalau yang korengan, yang belatungan nih, kalau ada lalat nempel, ka'anna jibalud dunya waqa'a alayya. Kalau ada lalat nempel, seolah-olah ditimbang gunung. Sakit sekali, kata dia. Tersiksa dia. Akhirnya mati juga, Pak. Nah, akhirnya diganti tuh pemerintah yang ketiga, namanya Al-Mutawakkil. Rupanya dia ngambil pelajaran nih dari penguasa yang ketiga nih. Maksudnya gua mati juga gitu kan.
Akhirnya dia lurus akidahnya. Dia sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mengatakan Al-Quran bukan makhluk, Al-Quran adalah firman Allah. Bebaskan Imam Ahmad. Dan dia kemudian meminta maaf kepada Imam Ahmad, ya, atas apa yang dilakukan oleh penguasa sebelumnya, ya. Maka Imam Ahmad lebih memilih membusuk di penjara, ya. Jadi Imam Ahmad tuh ulama hadis, ulama fikih terkenal di Baghdad, dikriminalisasi Pak, kayak teroris Pak. Penjara, kakinya dirantai. Padahal seandainya nggak dirantai juga nggak bakalan kabur. Tapi inilah bentuk penghinaan, ya, bentuk penghinaan. Tapi Imam Ahmad mengatakan biarkan aku membusuk di penjara, ya. Ini awal-awal beliau di penjara pada masanya Khalifah Al-Ma'mun, ya. Dan di sekitar Al-Ma'mun itu ulama-ulamanya para penjilat, Pak, ya, para penjilat. Ini Al-Ma'mun. Dia punya akidah Mu'tazilah, mengedepankan akal daripada wahyu. Dia suruh mengucapkan Al-Quran itu makhluk. إن تكن الكلمة تلك من كتاب الله وسنة رسوله قلتها وأما ما وراء ذلك فباطل وما وراء ذلك من خلاص أبقي على نفسك أيها الشيخ يا أمير المؤمنين القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته فهل يستقيم أن نقول أن صفة من صفات الله Imam Ahmad tetap teguh pada pendiriannya. عظم قولهم ومغبة رأيهم تعالى الله عن افترائهم علوا كبيرا تبا له ما أشد Nah, di sekitar Al-Ma'mun ulama-ulama yang menjilat, ya. إمامك بك رحيم يا أحمد وارفع سيف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يا أمير المؤمنين دمه في عنقه Nah, tentara-tentaranya juga orang-orang yang menjilat, ya. Ini awal-awal Imam Ahmad tuh di penjara 30 bulan dalam 3 periode. الله الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة فبما تستحل دمه لا يخدعنك بكلام Nah, ini ulama yang ini, ulama yang menjilat. Bahkan dia mengatakan Imam Ahmad itu kafir, ya. Nah, ini. Dan itu berlangsung 30 bulan, Pak. Imam Syafi'i aja, Pak, nggak tahan, Pak. Imam Syafi'i itu pindah dari Baghdad. Dia bawa itu murid-muridnya untuk keluar dari Baghdad. Baghdad sudah tidak lagi ramah kepada kita. Keluar Imam Syafi'i. Begitu mau keluar ke Mesir, di perbatasan Baghdad dijaga itu oleh tentaranya para penguasa ini. Ditanya Imam Syafi'i mau kemana? Saya mau pindah ke Mesir. Karena saya melihat di Baghdad ini tidak ada lagi keramahan terhadap para ulama dan terhadap orang-orang yang berpegang teguh kepada agama. Oh, tunggu dulu, jangan main lewat aja. Kami akan nanya, Al-Quran itu makhluk atau firman Allah? Wah, Imam Syafi'i cerdas, Pak. Kata Imam Syafi'i, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ini semua adalah makhluk. Ini semua adalah makhluk. Oh ya, lewat Imam Syafi'i itu sama murid-muridnya. Bebas, ya.
Muridnya nanya, Imam, kok Anda bilang Taurat, Zabur, Injil makhluk? Lu lihat dong, kata Imam Syafi'i. Ini namanya hilah, siasat, kata. Kan saya bilang, Zabur, Injil, Al-Quran, dan Taurat, ini semua, saya kan nunjuk jari saya, kata Imam Syafi'i. Saya tunjuk itu jari saya, ini semua jari saya ini. Jari saya ini semuanya makhluk. Ini demi menyelamatkan kalian semua, kata Imam Syafi'i. Kalau saya bilang Al-Quran itu firman Allah, saya dibunuh, kalian juga dibunuh. Selesai, ya. Maka itu namanya hilah. Bohong enggak, jujur juga enggak. Itu namanya hilah, siasat, ya. Dan kadang dalam berpolitik itu perlu siasat. Nah, barulah akhirnya Imam Ahmad itu dibebaskan pada eranya Al-Mutawakkil. Ya, Al-Mutawakkil ini mengambil pelajaran dari 3 khalifah sebelumnya, bahwa mereka tersesat dan akhirnya dibinasakan oleh Allah. Maka dia kemudian mengatakan Al-Quran adalah firman Allah. Maka dia membebaskan Imam Ahmad, meminta maaf kepada seluruh kaum muslimin, meminta maaf kepada Imam Ahmad dan keluarganya. Inilah kisah tentang doa orang-orang yang terdolimi. Mudah-mudahan kita tidak berbuat dolim kepada siapapun. Baik, itu aja. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.